Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita ambil kesempatan untuk mengkaji agama ini untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, kesadaran beragama pada diri kita sebagai seorang beriman berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sudah dengan kesadaran bahkan sampai kepada puncak kesadaran, dan ada yang belum dengan kesadaran. Orang-orang yang sudah dengan kesadaran beragama, apa saja yang ada di dalam agama ini mudah bagi dia, perintah mudah untuk melaksanakannya, larangan mudah bagi dia untuk meninggalkannya. Tapi bagi orang-orang yang belum dengan kesadaran, agama ini masih terasa berat. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu. Semuanya kembali kepada pembinaan yang dilakukan terhadap diri. Apabila ada seseorang yang kita katakan selalu membina diri, mengkaji agama, faham dan mengerti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia akan semakin baik sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan-tingkatan. Jadi para jamaah yang saya muliakan, orang-orang akan mendapatkan surga yang ada itu sesuai dengan tingkat kesadarannya di dalam beragama. Bagaimana kesadaran seseorang itu ya di dalam beragama, itulah yang nanti akan menentukan dirinya mendapatkan surga yang mana, di tingkat yang mana. Karena surga itu menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 100 tingkat. 100 tingkat. Para jamaah yang saya muliakan, pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ada sahabat yang sudah demikian dengan puncak kesadaran seperti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semua ibadah, semua kebaikan Abu Bakar tidak pernah meninggalkannya dikala ada kesempatan dan bisa. Itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita di dalam kehidupan di dunia ini harus berusaha untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Harus, tidak boleh tidak. Kenapa saya katakan demikian? Para jamaah yang saya muliakan, karena apa yang kita lakukan di dalam ibadah dan amal ketika kita hidup di dunia sekarang ini dengan segala kesungguhan dan berusaha untuk mencapai tingkat yang tertinggi itu, nanti kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesungguhan kita ya ketika hidup di dunia sekarang ini. Saya selalu menyampaikan, para jamaah yang saya muliakan, para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, mereka belum mengenal istilah wajib, sunnah, haram, makruh,
dan mubah. Itu berikut. Pada masa Rasul SAW, sahabat-sahabat yang ada, mereka hanya mengenal ada perintah, laksanakan, ada larangan, tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, ambil itu, laksanakan. Dan apa yang dilarangkan oleh Rasul kepada kalian, tinggalkan itu. Gak pernah ada riwayat hadis Nabi SAW yang menyebutkan sahabat bertanya, Rasulullah ini wajib ini sunnah. Nggak ada, karena memang nggak ada. Itu muncul dari kesimpulan ulama jauh sesudah Nabi SAW, yaitu Imam Asy-Syafi'i, orang pertama yang menyimpulkan adanya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kalau sahabat dahulu hanya kenal ini perintah, laksanakan, ini larangan, tinggalkan. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini seharusnya lah kita tidak membedakan antara yang wajib dan yang sunnah itu. Kendati pun kita tahu ini wajib, ini sunnah, tapi kesempatan kehidupan di dunia yang ada adalah untuk beribadah dan beramal. Ada kesempatan bagi saya untuk melakukan ibadahkah namanya, amalkah namanya. Saya tidak pernah melihat itu wajib ataupun itu sunnah, kendati pun saya tahu secara hukum itu hukumnya wajib, itu sunnah, itu haram, itu makruh, itu mubah, saya tahu. Tapi saya nggak akan lihat itu. Kenapa? Karena saya ingin memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Apakah di dalam beribadah, demikian juga di dalam beramal. Ya seperti itu harus kita tanamkan pada diri kita untuk kita mencapai yang terbaik, yang tertinggi. Kalau masih ada tertanam pada diri kita dan kita perturutkan wajib sunnah itu, akhirnya kita beranggapan alah itu kan yang sunnah saja, pokoknya saya yang wajib-wajib. Nah kan? Nah para jamaah yang saya muliakan, padahal kita dituntut untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh agama kepada kita. Para jamaah yang saya muliakan, kita tahu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Kita tahu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, infak, sedekah, sumbangan, bantuan, wakaf, sunnah. Para jamaah yang saya muliakan, adakah kesempatan kita untuk melakukan apakah itu namanya ibadah atau amal kebaikan-kebaikan? Kalau memang ada, lakukan, laksanakan demi mencapai yang terbaik dari tingkat ibadah dan amal, karena kita ingin untuk mendapatkan yang terbaik seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para jemaah yang saya muliakan, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Taha ayat ke-75 mengatakan, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihat faulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia waktu di dunia dahulu telah melakukan berbagai kesalihan, mereka itu untuk mereka ada tingkatan yang demikian sangat tinggi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Allah, beriman waktu di dunia, telah melakukan berbagai kesalihan. Qad amilas salihat, dia waktu di dunia dahulu telah melakukan berbagai kesalihan. Apakah itu ibadah namanya ataupun amal? Orang-orang yang seperti itu ada tingkatan tinggi, yang tertinggi yang didapatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid pada ayat ke-10 mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna. Tidak sama di antara kalian orang yang dia itu membelanjakan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah dan dia ikut berperang,
mereka itu lebih tinggi, lebih besar derajatnya dibandingkan dengan orang yang membelanjakan hartanya selanjutnya setelah penaklukan kota Mekah, dan mereka berperang juga. Masing-masing Allah janjikan kepada mereka kebaikan. Sebab sebelum penaklukan kota Mekah, dalam suasana berat yang dihadapi oleh Nabi bersama dengan kaum muslimin, waktu di Mekah 13 tahun berat. Iya, perang demi perang memerlukan pengorbanan sampai penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Orang-orang yang demikian membelanjakan hartanya demi memperjuangkan agama, ya, sebelum penaklukan kota Mekah ini lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan orang yang dia baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah dan kemudian dia memberikan hartanya untuk agama. Beda. Yang pertama itu waktu di Mekah atau sebelum penaklukan kota Mekah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berat sekali perjuangan Nabi bersama dengan sahabatnya. Sementara yang beriman baru setelah penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah itu semuanya sudah beres. Tinggal sedikit lagi, kalaupun dia memberikan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak seperti sahabat-sahabat yang dari sejak awal beriman kepada Nabi. Makanya kata Allah, nggak sama di antara kalian orang yang dia membelanjakan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah dan dia itu ikut berperang. Orang itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang membelanjakan hartanya setelah penaklukan kota Mekah dan mereka juga ikut berperang. Masing-masing Allah janjikan balasan baik. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bagaimana gambaran dahulu tentang keberadaan sahabat yang beda tingkatan mereka antara yang beriman dari sejak awal dan berkorban untuk agama Allah dengan yang beriman setelah penaklukan kota Mekah dan mereka juga berkorban memberikan hartanya demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, orang beriman akan mendapatkan surga sesuai dengan iman dan ketakwaan mereka waktu di dunia, sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan waktu di dunia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannah yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'aunal kaukab ad-durril ghabir fil ufuqi minal masyriqi awil maghrib." Orang-orang surga mereka itu melihat kepada orang surga yang ada di atas mereka seperti orang yang melihat bintang yang berkilau yang nun jauh di ufuk sana dari arah timur dan barat, litafaduli ma bainahum, karena memang kelebihan apa yang ada di antara mereka. Qalu, kata sahabat, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Ya Rasulullah, itu tingkatan para nabi ya, yang enggak bisa dicapai oleh orang-orang yang bukan nabi. Kata Nabi SAW, bala, sebenarnya, walladhi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka membenarkan rasul-rasul yang dikirim oleh Allah, bisa mencapai tingkat yang tertinggi itu. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang saya muliakan, bisa kita bayangkan gambaran hadis Nabi SAW, orang surga yang ada, melihat orang surga yang ada di atas mereka itu seperti melihat bintang yang demikian berkilau yang nun jauh. Ya, jadi berapa jauhnya itu? Ini orang surga melihat ke arah atas. Iya, mereka melihat seperti ada bintang yang nun jauh sekali yang berkilau. Nah, itu gambaran jauh
yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang karena beda-beda antara orang dengan orang yang lain di dalam amal ibadahnya waktu di dunia. Ketika dipertanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu posisi tingkatan yang dicapai oleh nabi-nabi, dan orang-orang nggak bisa seperti nabi-nabi itu?" "Enggak," kata Nabi, "enggak seperti itu. Pokoknya orang yang mereka beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang membuktikannya di dalam kehidupannya." Para jemaah yang saya muliakan, hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amana billahi wa bi rasulih," barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, "wa aqamas salah," dia menegakkan salat, "wa shama Ramadan," dia puasa Ramadan, "kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah," adalah merupakan hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk masukkan orang itu ke dalam surga. Jahada fi sabilillah, apakah dia orang yang berjihad di jalan agama Allah, dalam kurung dulu itu berperang, au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, atau dia hanya duduk di tempatnya yang dia itu dilahirkan di sana. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nubasyirun nas?" "Ya Rasulullah, apa kami enggak beritahu kepada orang-orang berita gembira ini?" Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati mi'ata darajah," sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. "A'addahallah lil mujahidina fi sabilillah," yang Allah siapkan itu untuk orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. "Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard," antara dua tingkatan sebagaimana jarak jauhnya antara langit dan bumi. "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus," kalau kalian minta surga kepada Allah, minta kepadanya surga Firdaus. "Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah," surga Firdaus itu di tengah-tengah surga yang ada dan yang paling tinggi dari surga yang ada. "Arahu fauqahu arsyar rahman," saya melihat di atasnya ada arasy Allah yang maha rahman. "Wa minhu tufajjaru anharul jannah," dari situ dipancarkannya sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Untuk masuk surga sebenarnya mudah. Di dalam hadis ini mengatakan, pokoknya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menegakkan salat, puasa Ramadan adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk masukkan orang itu ke dalam surga. Lah kan, pokoknya saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, saya sholat, saya puasa Ramadan, bisa masuk surga. Apakah orang itu, kata Nabi SAW, dia berjihad di jalan agama Allah, atau dia hanya duduk di tempatnya yang dia itu dilahirkan di situ? Nah, para jemaah yang saya muliakan, ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami kasih tahu kepada orang-orang begitu mudahnya untuk mendapatkan surga dengan sholat, dengan puasa, apakah ikut berjihad perang atau tidak bisa masuk surga, kasih tahu, kami tahu." Kata sahabat kepada Nabi, kata Nabi menjelaskan, "Inna fil jannati mi'ata darajah," di surga itu ada 100 tingkatan yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang berjihad di jalan agama Allah. Ya. Nah, antara dua tingkatan yang ada sebagaimana jauhnya antara langit dan bumi. Jadi kalau kita katakan ada 100 tingkatan berdasarkan informasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, antara tingkat yang satu dengan tingkat berikutnya sampai 100 ke atas, itu sejauh antara langit dan bumi. Para jamaah yang saya muliakan, tadi yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang ada di surga ketika melihat ke atas, orang yang ada di atasnya pada tingkat surga yang ada seperti melihat bintang yang berkemilau jauh di atas sana. Jadi jangan bayangkan seperti lantai gedung waktu di dunia sekarang ini.
ya, lantai gedung yang ada di dunia sekarang ini, ya, dekat itu. Lantai 1 dengan lantai 2, lantai 2 dengan lantai 3, lantai 3 dengan lantai berapa, sampai berapa tingkat gedung yang tertinggi di dunia sekarang ini, itu dekat. Sementara tingkatan surga yang dikatakan oleh Nabi SAW itu tadi, seperti seseorang yang melihat jauhnya bintang yang ada di langit sana, terlihat kemilau. Dia di surga, tapi yang di atasnya itu seperti melihat bintang yang sangat jauh. Atau seperti kata Nabi SAW tadi, ya, seperti jauhnya antara langit dan bumi. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ini. Nah, kita yang beriman sekarang ini, para jamaah yang saya muliakan, berharap dapat surga, tapi surga yang mana? Surga yang mana? Iya. Apakah kita hanya berpikir, pokoknya masuk surga, kan gitu? Tidak ada kesungguhan untuk lebih baik, lebih meningkat sebagai seorang yang beriman. Nabi SAW mengatakan tadi, kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Surga Firdaus itu ada di tengah-tengah surga yang ada. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ya disuruh, kenapa disuruh minta surga Firdaus? Supaya kita jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai waktu kita hidup di dunia sekarang ini, dengan ibadah, dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan merasa puas, teruslah dan teruslah untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu katakan, kendati pun orang-orang mengatakan itu orang ahli ibadah, itu orang dermawan sekali, baik sekali, biarkan orang ngomong seperti itu. Kita harus berusaha untuk lebih baik, untuk lebih baik, untuk lebih meningkat, untuk lebih meningkat. Dan itu tadi, iya, pokoknya ada kesempatan beribadah, saya lakukan. Saya nggak lihat itu wajib atau sunnah, ada kesempatan saya lakukan. Yang jelas itu dicontohkan oleh Rasul. Lah, apakah kita sudah seperti demikian? Ternyata masih banyak yang belum tahu dengan sholat-sholat sunnah, tapi belum dengan sholat sunnah itu. Pokoknya yang wajib saja, rawatib qabliyah, ba'diyah, ya dianggap enteng umpamanya. Duha masih belum, tahajud apalagi, padahal kita tahu itu ya suatu yang dicontohkan oleh Rasul kepada kita. Hukumnya ya sunnah, tapi apakah kita akan berpikir, alah kan itu sunnah aja. Puasa Ramadan pasti, Senin Kamis sudah, puasa Ayyamul Bid sudah, dan puncak tertinggi dari puasa sunnah itu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Kan tahu kita. Ada nggak kesempatan? Bisa nggak? Loh, kalau ada kesempatan dan bisa, kenapa enggak? Lah itu tadi. Ya karena, alah itu kan sunnah aja. Ya ini dia. Makanya kalau hanya mengatakan seperti itu kan sunnah. Kalau saya lakukan saya berpahala, kalau saya nggak lakukan saya nggak berdosa. Kalau orientasi fikir seperti itu nggak akan meningkat, nggak akan lebih baik. Makanya kita harus berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam surga yang ada itu demikian banyak kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan. Ayat-ayat menceritakan juga seperti demikian. Para jamaah yang saya muliakan, ada suatu peristiwa yang terjadi dahulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat masih remaja, namanya Harisah bin Suraqah, orang Ansar, orang Madinah. Ya, para jamaah yang saya muliakan, Suraqah, ya, Harisah bin Suraqah ini ikut dalam perang Uhud. Sebelum terjadi peperangan, dia masih anak muda. Ketika dia minum dari sumur yang ada, tiba-tiba ada panah yang nyasar mengenai dia, mati.
meninggal. Para jamaah yang saya muliakan, waktu Nabi SAW bersama dengan sahabatnya kembali ke kota Madinah, ibunya Harithah, Ummu Harithah bin Suraqah ini datang kepada Nabi SAW. Orangnya sudah tua, terasa betapa ibu itu lemah dengan tenaganya yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, ibu ini sangat sedih sekali. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an Harithah." Ya Rasulullah, tolong Rasul kasih tahu tentang anak saya Harithah bin Suraqah, yang katanya tewas kena panah nyasar padahal belum terjadi perang ketika itu. Kata ibunya, "Fa in kana fil jannah sabartu." Kalau memang dia itu masuk surga, saya akan sabar ya Rasulullah dengan meninggalnya dia. Wa illa falayarayanna Allahu ma asna. Kalau tidak, kalau dia nggak masuk surga, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Dia dengan nada mengancam mengatakan, saya akan menangis sejadi-jadinya dan saya akan meratapi dia yang meninggal. Para jamaah yang saya muliakan, waktu itu ia meratap belum diharamkan untuk kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW kepada ibu dari Harithah bin Suraqah? Kata Nabi, "Waihak, ibu, sialan kamu. Ahabilti, apakah kamu merasa sedih dengan kematian anak kamu itu? Innaha jinan thaman." Bu, ada 8 surga. Wa inna benaka asabal firdaus al-a'la. Ya, anak kamu itu Harithah bin Suraqah, dia mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga ada riwayat Al-Baihaqi. Nah ini dia. Jadi para jamaah yang saya muliakan, seorang anak remaja yang masih muda tewas ketika akan maju ke medan perang Uhud. Ibunya tanya kepada Rasul, dia di surga Rasulullah, kalau memang di surga saya sabar, tapi kalau enggak saya akan nangis sejadi-jadinya, saya akan meratapi dia. Kata Nabi, kamu kehilangan anak kamu yang meninggal itu. Surga itu ada 8 pintu, dan anak kamu itu dia mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi karena dia yang tewas karena ia berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, kendati pun perang Uhud ketika itu belum terjadi. Nah, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan surga itu dengan tingkatannya yang demikian sangat jauh antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya, makanya kita disuruh untuk berusaha mendapatkan yang terbaik. Inilah yang harus kita manfaatkan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Para jamaah yang saya muliakan, saya katakan, mari kesempatan hidup yang masih ada di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Para jemaah yang saya muliakan, ini satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kata Nabi, "Inna ahlad darajatil ula yarahum man huwa asfalu minhum kama tarawnal kawkabat tali'a fi ufuqis sama." Sesungguhnya orang-orang yang berada pada tingkatan tertinggi itu, mereka itu dilihat oleh orang yang di bawah mereka seperti kalian melihat bintang yang muncul di ufuk langit sana. Itu kata Nabi.
Kemudian kata Nabi, wa inna Aba Bakrin wa Umara minhum wa un'ima. Abu Bakar dan Umar termasuk orang yang ada di paling atas dan mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sahabat-sahabat Nabi yang ada itu, yang terbaik itu adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Makanya ya ketika kita mendapatkan gambaran bagaimana baiknya Abu Bakar, bagaimana baiknya Umar dengan ibadahnya, dengan amalnya, dengan kebaikannya, para jamaah yang saya muliakan, kita seharusnya memperhatikan ya apa yang ada pada sahabat itu dan kemudian kita berusaha untuk mencapai tingkat yang terbaik. Para jamaah yang saya muliakan, kalau Rasul ya sudah pastilah, tapi ini dua sahabat yang kita bisa kenal sejarah hidup ya, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ibadahnya, dengan amalnya, dengan kebaikannya. Ya kita harus berusaha, karena Nabi SAW mengatakan Abu Bakar dan Umar itu termasuk orang yang ada pada tingkat yang tertinggi itu, dan mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, adanya gambaran tentang tingkat surga yang demikian sangat jauh antara satu surga dengan surga yang lain, seperti yang tadi dikatakan oleh Nabi, ada 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'ata darajah. Ya, di surga itu ada ya 100 tingkatan, dan antara satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya sejauh ya seseorang yang melihat bintang yang nun di atas langit sana, atau sejauh antara jarak antara langit dengan bumi. Hendaknya informasi-informasi seperti ini mendorong kita untuk kita lebih baik, lebih meningkatkan diri kita, mumpung masih ada kesempatan untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan amal, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah yang saya bicarakan pada pagi hari ini, betapa tentang keberadaan tingkat surga yang ada, dan kita disuruh untuk mencapai yang terbaik dari surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari. Demikian ya penjelasannya. Berikut ada pertanyaan, masalah-masalah, monggo untuk disampaikan. Tafadhal. Silakan. Saya tunggu pertanyaan ataupun masalah yang akan diangkatkan ke permukaan seputar apa yang kita kaji atau masalah agama lainnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, ayat Allah di dalam surat Tur pada ayat ke-21 mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman diikuti oleh anak cucu mereka beriman juga, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, dan kami tidak kurangi amal mereka sama sekali. Masing-masing orang dengan apa yang dilakukannya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kita nanti bisa jumpa, kumpul bersama lagi. Kendatipun tingkat surga yang didapatkan beda. Iya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, gambaran umum para jamaah yang saya muliakan, orang yang ada di tingkat bawah nggak bisa naik ke tingkat atas sana, tapi orang yang ada di tingkat atas bisa turun ke bawah.
Tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan untuk bertemunya antara orang tua dengan anak-anaknya dalam kurung keluarga. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya atau bagaimana gambaran konkretnya saya nggak bisa jelaskan. Karena ayat Allah mengatakan demikian, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Kan itu dia, pokoknya masuk surga. Ya saya bayang-bayang gini, ayah di mana ya? Ayah ada di tingkat atas sana. Ya saya ada tingkat bawah ini. Ya alhamdulillah lah, kamu masuk surga. Ya kira-kira seperti itu. Ya ketemu. Iya ketemu. Ya itulah yang kita dapatkan dari potongan ayat Allah pada surat At-Tur ayat ke-21. Nah para jamaah yang saya muliakan, sebagai perbandingan, ketika kita di dunia sekarang ini, kita punya ya hotel berbintang, ada hotel berbintang tempat kita menginap, kan fasilitasnya nggak sama antara hotel berbintang 5 dengan hotel berbintang 4 ataupun 3, nggak sama, bayarnya mahal. Apalagi ya Allah, kalau di Mekah itu ada Zamzam Tower yang paling puncak sana itu, ada di Dubai Burj Al Khalifah. Ya berapa satu malam itu lah, kan gitu kan, ya seperti itu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, itu dibayar mahal karena memang orang itu ya punya duit di dunia. Surga yang terbaik itu ya disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kita katakan waktu di dunia sekarang ini sungguh beribadah, sungguh beramal terus dan terus. Saya selalu katakan, kita ini ada kesempatan untuk nambah amal, nambah ibadah. Dan apa yang kita katakan, keberhasilan kita di dunia sekarang ini kan ujungnya kita tinggalkan, nggak kita bawa. Nah, sadarkah kita bahwasanya kesempatan hidup dengan berbagai yang kita katakan ada pada kita untuk kita manfaatkan dalam rangka beribadah, beramal untuk mendapatkan yang terbaik itu. Nah inilah yang harus sama-sama kita sadarkan ya pada diri kita. Hei, masih ada kesempatan untuk lebih baik, lebih meningkat. Ayo, ya itu yang harus kita katakan kepada diri kita. Nah kalau kita sudah yang mendorong diri kita seperti itu tadi saya katakan, ya saya ingin yang terbaik. Dan kalau memang sudah dengan kesadaran, nggak ada yang berat dari agama ini, karena ujungnya kita pasti akan kembali kepada Allah, dan yang kita harapkan adalah bisa mendapatkan surga yang dijanjikan. Demikian tentang pertanyaan ibu yang dikemukakan. Selanjutnya berikut, ada pertanyaan lain atau masalah lain? Monggo. Silakan. Tadi diterangkan Abu Bakar sama Umar yang penting. Ya. Apakah di zaman sekarang bisa nggak orang sampai segitu? Saya jujur aja mengatakan, kalau kita bandingkan kebaikan kita dengan sahabat-sahabat Nabi yang ada dulu, enggak. Jujur ya, bahasa jujur, enggak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dalam persiapan perang yang ada, memberikan seluruh hartanya untuk persiapan perang. Apa yang kau tinggalkan untuk dirimu? Allah, katanya. Yakin. Umar separuh dari hartanya. Nah sekarang saya bilang, ada orang kaya di dunia sekarang ini, ketika ada masjid yang terbengkalai, apa ada orang kaya yang punya beberapa mobil, itu mobil saya dijual, ya selesaikan pembangunan masjid itu, satu ambil jual, atau rumah saya yang ada di sana itu kalian jual, ya ambil untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ada? Gak ada. Saya bilang secara umum, saya katakan gak ada. Orang sekarang tambah kaya, kumpul harta, mobilnya nggak satu, rumahnya nggak satu, uangnya masih banyak. Bisa seperti Abu Bakar, bisa seperti Umar? Nggak, saya bilang. Ya tapi ya kendati pun kita katakan nggak bisa dalam tanda petik gitu ya. Ya berusaha aja lah. Kalau dipertanyakan secara jujur nggak bisa, saya bilang. Hebatnya Abu Bakar, hebatnya Umar dalam ibadah dan amal. Makanya Nabi memberikan jaminan kepada dua sahabat ini,
Iya, mereka Abu Bakar dan Umar mendapatkan yang tertinggi dari surga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang ada di tingkat atas dari surga, mereka dilihat oleh orang yang di bawah seperti kalian melihat bintang yang muncul di ujung langit sana, kata Nabi. Abu Bakar dan Umar termasuk orang yang ada di atas sana itu, dan mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya seperti itu. Tapi ya kendati pun nggak bisa, ya berusahalah, saya bilang. Ya berusahalah. Jangan, waduh nggak bisa ya. Ya memang nggak. Kalau sejujurnya saya bilang nggak bisa. Ya, ya sekarang ya kita itu masih bisa untuk beramal, beribadah. Ya sedaya kemampuan kita. Saya katakan, ayolah tambah amal, ayolah tambah ibadah untuk kita mendapatkan yang terbaik. Mumpung masih ada kesempatan. Seperti itu jawaban saya terhadap pertanyaan yang dikemukakan. Lanjut. Moga Pak Nurdin, monggo. Ya, dari ayat, dari hadis Nabi disimpulkan oleh sahabat, oleh Imam Asy-Syafi'i waktu itu, ini hukumnya wajib karena sangat ditekankan untuk dilakukan. Ya, ini hukumnya sunnah sebaiknya. Ya, nggak sampai kepada tingkat wajib. Demikian juga yang sebaliknya, ini haram, adanya ancaman-ancaman keras yang mengatakan ini haram dan ini makruh di bawah haram. Jadi itu adalah yang disimpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari gambaran ayat, gambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disimpulkan ini wajib, gak boleh tidak, harus, mesti lakukan. Ya, ini sunnah, sebaiknya kamu lakukan. Ini haram, gak boleh kamu lakukan, tinggalkan, pasti gak boleh, gak, ya kamu melakukan ini, dosa besar kamu. Nah kemudian ini sebaiknya kamu tinggalkan, makruh. Jadi itu kesimpulan, istimbat, kesimpulan dari ya ayat, dari hadis Nabi, dengan memperhatikan bagaimana Nabi dengan ucapan-ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya, akhirnya disimpulkan ini wajib. Sehingga kita tahu dalam rukun Islam, setelah kita bersyahadat ada sholat, ada puasa Ramadan, ada zakat, ada haji. Lah kan itu wajib itu, perintah. Yang haram-haram kita juga tahu. Iya, zina, minuman keras, berjudi, dan lain-lain dari perbuatan maksiat kita tahu itu hukumnya haram. Dan ini dikatakan makruh, sebaiknya tinggalkan. Jadi, iya, kesimpulan hukum yang kita katakan ini wajib, ini sunnah, iya, ini haram, ini makruh, dan ini mubah, itu setelah masa Nabi. Pada masa Nabi, sahabat hanya kenal perintah dan larangan. Itu ayat Allah yang mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian dalam kurung perintah, ambil itu, laksanakan, dan apa yang dilarangkan, tinggalkan itu, berhenti kalian. Seperti itu gambarannya, sehingga kita sekarang mengenal hukum. Ya, tahulah kita hukum. Tapi saya katakan, ya, saya tahu tentang hukumnya itu. Tapi saya ini, ya, kesempatan hidup saya rasanya sudah semakin berkurang. Saya tidak akan lihat wajib sunnah itu. Yang jelas itu perintah dan dicontohkan oleh Nabi. Ya laksanakan. Ya laksanakan gitu. Dan ini kan kesempatan masih ada ini. Itu tadi saya katakan. Salat wajib udah pasti. Rawatib, ya, qabliyah ba'diyah, duha, tahajud. Apakah mengatakan, alah itu kan sunnah aja, saya lakukan, saya berpahala. Kalau nggak saya lakukan kan saya nggak berdosa. Pokoknya ya saya sudah dengan yang wajib-wajib. Nggak, saya bilang. Ya, puasa Ramadan wajib, ya. Senin Kamis, Ayamul Bid, dan puasa sunnah lainnya. Puncaknya puasa Daud. Kenapa enggak? Kalau memang ada kesempatan dan bisa. Bukankah hidup di dunia sekarang ini harus kita isi dengan amal ibadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Lah kapan kita mengamalkan agama ini? Setelah kita tahu. Tunggu kapan lagi?
Masih ada kesempatan, bisa. Nah, kalau memang bisa ya lakukanlah. Saya katakan, saya mengajak kita untuk ya lebih baik dan lebih meningkat karena kita sudah tahu dengan agama ini. Seperti itu dari permasalahan yang dikemukakan. Lanjut, masih adakah yang menjadi pertanyaan berikut? Saya tunggu. Tidak ada? Oke deh, sampai sekian ya tentang tingkat surga. Ya, dan kita disuruh untuk mencapai yang terbaik dari surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, itu dulu, mudah-mudahan ada manfaat kajian kita di subuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.